Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Subahal khair, subahan nur. Kaifa halukum fi hadzal sabah? Alhamdulillah bi khair, masyaallah. Baik. Nah, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minggu lalu kita telah selesai melaksanakan evaluasi harian ya atau ulangan harian pertama bab 1 dengan tema jar, huruful jar. Nah, kita akan masuk ke tema baru yaitu bab 2 dengan tema hurufun nasbi atau huruf nasab. Huruf-huruf nasab. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan huruf nasab? Nah, huruf nasab adalah huruf-huruf yang mempengaruhi harokat akhir suatu kalimat sehingga harokat akhirnya berharokat fathah. Ya, harokat akhirnya fathah. Kalau misalnya huruf jar itu kan harokat akhirnya kasrah. Ya, sebagaimana kalau beberapa waktu yang lalu Bapak bahas fi ya. Ini huruf jar. Kemudian ala ya ini juga huruf jar. Kemudian min ini juga huruf jar. Contoh misalnya fil madrasah kan ada madrasah di dalam sekolah. Nah, ini ya. Ketika ada fi maka diharokatnya kasrah. Contoh lagi ala syajarah di atas pohon. Ala syajarati. Kemudian minas suq, as-suq dari pasar ya. Maka ininya qafnya juga berharokat kasrah. Minas suq fil madrasati di sekolah, ala syajarati di atas pohon, minas suqi dari pasar. Nah, itu kemarin huruf jar ya. Sekarang kita masuk ke huruf nasab. Nah, tadi huruf nasab adalah huruf yang merubah harokat akhir suatu kata atau suatu kalimat dalam bahasa Arab menjadi kasrah. Harokat akhirnya ya. Nah, apa saja hurufnya? Hurufnya adalah pertama ada huruf amama. Kita hanya belajar 3 saja ya. Amama yang artinya adalah di depan. Amama di depan. Bagaimana penerapan dalam kalimat kata amama? Contoh, di depan masjid. Jadi amamal masjida. Amamal masjida. Bapak berubah warnanya ya biar paham ya. Amamal masjida. Amamal masjida. Nah, yang Bapak beri tanda lingkaran inilah yang terpengaruh harokatnya oleh kata amama. Sampai ini paham ya? Dan amama ini termasuk dalam huruf nasab. Huruf nasab. Ini Bapak pakai mouse jadi agak sulit menulisnya ya. Huruf nasab. Nah, ya. Huruf nasab. Sekali lagi apa itu huruf nasab? Huruf nasab adalah huruf yang merubah harokat akhir suatu kalimat menjadi fathah. Amamal masjidah. Pak, Bapak mau tanya nih. Kalau misalnya dia fi, nah, fi ada kalimat sama masjid. Nah, kira-kira bacanya gimana? Kita kasih harokat ya. Fi, fil, masjid. Kira-kira harokat akhirnya apa? Betul. Harokatnya adalah fathah. Fathah. Salah. Kasroh. Kenapa kasroh? Karena ada fi di sini. Kok kasroh, Pak? Nah, karena ini adalah fi huruf jar ya. Sedangkan amama huruf nasab. Huruf jar adalah huruf yang merubah harokat akhir menjadi kasrah
Sedangkan huruf nasab, huruf yang merubah harokat akhir menjadi fathah. Atau ini paham ya? Itu dari kata amama. Amama artinya di depan. Amamal masjidah berarti di depan masjid. Boleh ditambahin sebelumnya. Sebelumnya boleh ditambahin misalnya kata saya. Ana saya amamal masjidah. Ya, saya di depan masjid. Ana amamal masjidah. Nah, ini Bapak sengaja warnanya kuning ya, biar kelihatan. Ana amamal masjidah. Amamanya Bapak kasih tanda garis, masjidahnya Bapak lingkari. Artinya ini adalah contoh penerapan amama dalam kalimat yang sempurna. Amamal masjid. Ana amamal masjid. Saya di depan masjid. Mudah ya. Yang pertama tadi amama. Kalimatnya boleh macam-macam. Tidak hanya masjid, bebas. Ya. Boleh madrasah atau boleh faslun, ya kelas, atau boleh as-suq, pasar dan lain sebagainya. Yang kedua, selain amama ada namanya wara'a, ya. Wara'a. Ini wara'a. Wara'a adalah lawan kata di depan. Apa lawan kata di depan? Ya? Di belakang. Nah, di belakang. Wara'a artinya adalah di belakang. Nah, bagaimana cara penerapannya? Contohnya wara'a. Contohnya ya huwa wara'a al-faslu. Faslu ini adalah kelas ya. Tapi karena dia ada wara'a, maka harokatnya menjadi fathah. Nah, ubah warna harokatnya di sini kuning ya. Wara'a fasla. Wara'anya Bapak kasih tanda. Huwa, apa arti huwa? Huwa artinya apa tadi? Ya, huwa artinya dia laki-laki berada di belakang kelas, di belakang kelas. Nah, maksudnya di belakang kelas ya. Kemudian contoh lagi misalnya kita nggak pakai al-fasl misalnya, atau kita nggak pakai huwa contohnya yang lain ya. Bagaimana kalau dengan nama orang boleh ya, kita contoh pakai nama orang ya di sini. Ahmad wara'a Ahmad wara'a syajarah. Agak susah pakai mouse nih ya, tapi insyaallah bisa nih. Wara'a syajarah. Nah, kalau dia mau dibaca berhenti ya, harokatnya tidak dibaca harokat akhir, maka dibacanya Ahmad wara'as syajarah. Tapi kalau dia dia itu dibaca harokat akhirnya, maka harokat akhirnya fathah. Ahmad wara'as syajarah. Ahmad ada di belakang pohon. Mungkin dia bersembunyi di belakang pohon ya. Gimana tak empat. Ahmad wara'as syajarata. Ahmad wara'as syajarah. Ahmad berada di belakang pohon. Nah, itu adalah yang kedua wara'a. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, kita yang termasuk huruf nasab yaitu kata janiba.
Janib. Janiba. Apa janiba artinya? Janiba artinya adalah di samping. Janiba di samping. Nah, sekarang kita mau coba masukkan kalimat ke dalam kata janiba. Ya. Yang pertama, kita buat dulu pelakunya ya. Misalnya Khalid. Khalid janiba. Berwarna ya ini. Khalid janibal maktabah. Maktabahnya kita kasih warna biru ya. Al maktabah. Maktabah. Oke. Khalid janiba maktabah. Kalau dibaca kalau dibaca koto seperti itu ya, terpisah, maksudnya berhenti. Khalid janiba maktabah. Tapi kalau misalnya dibaca dibaca lanjut, maka kalau harokatnya dibaca maka janiba al maktabah itu ini berubah menjadi al maktabah. Janiba maktabah. Janibal maktabah. Maktabata. Janibal maktabata. Difaham? Khalid janibal maktabah. Boleh contoh yang lain? Boleh. Misalnya Zainab. Zainab Zainab janiba Hasan. Nah, Zainab berada di samping Hasan. Zainab janiba Hasan. Kalau dia berhenti, janiba Hasan. Tapi kalau dia lanjut, Zainab janiba Hasana. Ya, Hasana. Janiba Hasana. Zainab berada di samping Hasan. Ini paham ya? Atau dibaliknya, Hasan janiba Zainaba, berada di samping Zainab. Ini paham ya? Itu adalah huruf jar. Nah, kita review ya. Huruf jar ada 3. Pertama, maksudnya ada 3 dalam materi kita pada hari ini ya. Materi PJJ kelas 6, buku bahasa Arab, Ta'limul Lughah Al-Arabiyyah dari Majelis Tikdasmen PP Muhammadiyah Yogyakarta ya. Ini kita bahasnya hanya 3. Amama, kemudian wara'a, yang terakhir adalah janiba. Nah, apa itu amama, wara'a, janiba? Mereka bertiga ini adalah hurufun nasab. Hurufu nasbi, nasab. Nah, mereka adalah huruf-huruf nasab ya. Contohnya sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, sekarang kita akan evaluasi sedikit. Kalian boleh buat kalimat ya. Bapak, kalau misalnya sebentar, sebelum kita ke situ kita coba evaluasi bersama dulu ya. Amama, ini ada ya. Amama suq.
Nih. Kemudian yang kedua adalah sama ya. Hamamasuk. Nah, kegedean ini. Bentar ya, hamamasuk. Nah, harokatnya yang ini amamasuko. Ah, ini hitam saja ya. Ini harokatnya amamasuko, ini amamasuki. Nah, kalau benar kasih tanda checklist, kalau salah kasih tanda silang. Kira-kira mana yang benar? Yang atas atau yang bawah? Amamasuko atau amamasuki? Ya, kita coba yang bawah ya. Amamasuki. Benar atau tidak? Oh, tidak. Kenapa tidak benar? Karena asuki ini adalah amama ini bukanlah huruf jar. Karena ketika dibaca asuki berarti huruf sebelumnya adalah huruf jar. Maka ini adalah salah. Nah, berarti karena yang ini salah, yang betul adalah yang atas. Hore, nah begitu ya. Mudah ya. Ama masuk. Nah, sekarang kita kasih contoh lagi yang lain. Contoh lagi yang lain ya. Dengan apa namanya? Contoh kalimat juga yang lain. Nah, contoh kalimat yang lain ini ada wara'a. 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 Ini juga wara'a. Ini wara'a. Kita coba pakai kalimat yang lengkap ya. Ustadz wara'a. Nanti lama-lama saya terbiasa juga nih nulis pakai mouse. Wara'a. Ustadz wara'a, misalnya wara'al masjid. Oh sorry, masjid tadi sudah ya. Wara'al bait. Ustadz wara'al bait. Yang kedua sama Ustadz wara'a al-bait. Ini harokatnya baita. Ini harokatnya baita. Ini baiti. Mana yang benar, mana yang salah? Kita cek ya. Yang pertama kita coba yang atas ya. Ustadz wara al-baiti. Ustadz berada di belakang rumah. Nah, pertanyaannya apakah al-baiti ini harokat huruf ta-nya fathah atau kasrah? Kasrah betul. Sedangkan huruf nasab, wara ini huruf nasab yang merubah harokat akhir suatu kata. Ini harokat akhirnya ya, huruf terakhirnya menjadi fathah. Berarti ini betul atau salah? Salah, betul. Karena ini salah, berarti yang atas betul. Yang bawah betul ya. Karena yang atas salah, yang bawah betul. Ini adalah wara'a. Mudah ya? Oke. Dan yang terakhir, contoh terakhir. Ada kalimat kursi, al-kursi. Kalimatnya nih, al-kursi. Kursi. Al-kursi. Janiba. Kursi. Janiba. Misalnya maktab. Kursi janiba maktab. Sama yang bawah juga. Bawah juga ini warnanya beda ya, biar kalian bisa biar kalian nggak pusing. Janiba
maktab. Sekarang kita cek. Yang ini janiba maktaba, ini janiba maktabi. Nah, maktabu. Biar beda ya. Nah, mana yang betul? Kita cek dulu dari bawah ya. Apakah maktabu betul? Nah, iya. Seandainya ini tidak ada janiba, ini betul tambahin alif lam, ini betul al-maktabu. Tapi kalau tidak ada alif lam maka harusnya maktabun. Dan syarat juga tidak ada kata janiba. Kalau tidak ada kata janiba ya, kemudian ininya dhammatain, maka ini betul. Tapi karena ini ada kata janiba dan ini dhammah, maka ini adalah salah. Sedangkan yang atas betul. Ini paham ya? Itu adalah pembahasan kita pada hari ini. Nah, sekarang Bapak akan kasih pertanyaan. Kalian boleh tulis di buku ya. Mana kalau betul kasih tanda betul, kalau salah kasih tanda checklist. Betul ya? Soal nomor 1. Soal nomor 1, as-sabura. Sabura. Oh, jelek nih. Amamal fasla. Dia sahih atau khata, betul atau salah. Kalau betul kasih tanda ini, kalau salah kasih tanda ini. Ini nomor 1. As-sabura, nanti tinggal lupa. As-sabura amamal fasla. Betul atau salah? Oke, itu nomor 1 ya. Nomor 2. Nomor 2 ini Bapak hapus yang ini. Oke. Nomor 2. Hiya janiba al-hammam. Al-hammam. Betul atau salah untuk nomor 2? Hiya janibal hammamu. Nomor 2 ya. Kemudian nomor 3. Oke. Nomor 3. Kita nggak usah banyak-banyak. 3 soal aja ya. 4 deh, biar gampang nilainya. Muhammad wara'a Muhammad wara'al kursi. Muhammad berada di belakang kursi. Muhammad wara'al kursi. Kursi ya. Nomor 3, betul atau salah? Muhammad wara'al kursi ya. 3 ya. Dan yang terakhir. Hasan janiba
janiba madrasah. Hasan janibal madrasati. Hasan janibal madrasati. Betul atau salah? Nah, 4 soalnya saja ya. Ini Bapak berikan 4 soal. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanya langsung ke WA atau boleh di komentar di bawah. Terima kasih. Ini yang dapat Bapak sampaikan untuk penjelasan materi huruf nasab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.